Ini saya masuk ke Classroom ya. Nah, ini ada sekarang terpisah-pisah ya. Fisika 10mm1, fisika 10mm2. Simkomdik MM1, Simkomdik MM2 ini. Jadi nanti sendiri-sendiri. Kode sudah saya kirim ke grup WhatsApp, silahkan di proses untuk gabung ke kelas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, anak-anak semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Ya, Alhamdulillah. ini tanggal tahun baru 2021, berarti usia kita berkurang ya, berkurang 1 tahun, bukan berkurang 1 tahun. Alhamdulillah sampai hari ini khususnya 10mm1 dan 10mm2 dalam keadaan sehat. Tadi ada 1-2 yang japri saya. Sehat, Pak. Ada yang lagi tidak enak badan, Pak. Tetapi puskesmas ya, pusing keselio masuk angin, gak apa-apa ya. Biasa karena musim hujan, pusing keselio masuk angin. Yang penting tidak Corona. COVID ya. Ya, tidak corona. Walaupun sudah ada informasi 2-3 hari yang lalu imunisasinya, vaksinnya ya, sudah didistribusikan ke 34 provinsi. Untuk Jawa Tengah nanti menunggu siapa yang gelombang pertama akan menerima vaksin. Kalau informasinya yang pertama Pak Presiden, yang kedua tenaga kesehatan, yang ketiga guru dan dosen. Jadi bukan percobaan karena kita udah ketiga. Karena guru dan dosen ini untuk keberlangsungan pengembangan sumber daya manusia ini. Kalau gurunya tidak ada kan, siapa ya yang menggantikan kan tidak ada ya. Itu kira-kira. Baik, ini tak terasa kalian sudah semester 2 di SMK 3 Surakarta. Coba konfirmasi ini yang pertama hadir apa enggak iki? Muga-muga hadir. Adi Wahyu Ramadan 10mm2 ada di meeting ini? Adi Wahyu Ramadan. Yang kedua Dimas Widian. Yuk buka mic-mu Mas. Ada nggak ini? Adi Wahyu Ramadan sama Dimas. Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Ya. Ini dua ini kurang aktif. Ya. Ini sudah peringatan ya. Dua itu kalau sampai nanti bulan Mei 2021 ini tetap berlangsung seperti itu. Bahkan tidak Maret ya. Nanti maaf, tidak sampai Mei. Mungkin awal Maret Ananda berdua, Adi Wahyu Ramadan dan Dimas Widian tidak aktif ya udah. Jadi nanti mungkin tidak cocok bergabung dengan SMK 3 Surakarta. Baik, itu untuk perhatian dua itu. Hubungi Pak Hartono, Jabri boleh ya. Kemudian yang ketiga,
akhir Desember 2020 kemarin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah meluncurkan akun atau platform atau eh, aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh. Namanya Google Suite for Education atau eh, layanan Google Suite untuk pendidikan. Melalui wali kelas masing-masing, akun tersebut sudah dibagikan. Tadi ketika kalian gabung ke meeting ini ada informasi, ada beberapa yang bergabung tetapi menggunakan mungkin akun pribadi. Oke, ini harapan Pak Hartono dan guru-guru yang lain mulai hari ini setelah meeting ini dan seterusnya. Sebenarnya HP kita bisa menggunakan beberapa akun. Akun pribadi bisa, akun Kemendikbud yang Google Suite for Edukasi itu juga bisa. Jadi bisa jalan bareng dua-duanya. Kelebihannya apa anak-anak? Kelebihannya yang Google Suite ini kan bukan yang gratisan ya, yang free itu. Kalau yang akun yang kita buat gratisan itu kapasitasnya hanya 15 giga. Tapi yang ini, akun siswa ini, perkiraan saya ini tidak terbatas. Ya. Kebetulan Pak Hartono akhir Desember kemarin mengikuti diklat optimalisasi penggunaan Google Suite ini. Jadi perbedaannya yang pertama, kalau yang free itu hanya 15 giga, kemudian yang Google Suite for Edukasi ini unlimited atau tidak terbatas. Kalian mau menyimpan berapa banyak giga, insya Allah bisa masuk. Yang kedua, lifetime. Ya, lifetime itu karena ini sudah mungkin di MOU atau kerjasama dengan Kemendikbud, ini akun ini tidak terbatas waktunya. Ya. Mungkin besok sampai kalian studi lanjut atau kuliah itu mungkin akun ini masih aktif terus. Ya. Lalu mungkin bekerja, berwirausaha ini. Jadi akun ini kalian simpen, kalian punya jatah tadi. Melebihi flash disk mungkin. Mungkin kalau flash disk kita itu, misal milik Pak Hartono ini ya, satu flash disk ini kan mungkin berapa ini? 64 giga ya. Oh ini malah berapa ini? Iya 16 giga. 16 giga. Kalau unlimited itu wah ribuan giga ini ya. Tapi syarat ketentuan berlaku ya, yang tidak ada virus, tidak menyimpan dokumen-dokumen yang berbahaya, yang terorisme. Nah itu bukan untuk itu ya. Lalu yang ketiga, ini perkiraan Pak Hartono terkait bantuan Kemendikbud. Ya. Jadi mungkin nanti akan dipadukan. Bantuan ini insya Allah, bantuan pulsa akan berlanjut, nanti akan dipadukan dengan Google Suite for Edukasi ini. Nah, jadi istilahnya gaya mantau. Janjane wis tak kei pulsa kuwi dienggo ora. Nanti itu dipadukan. Itu tiga hal yang kelebihan antara Google Suite for Edukasi dibandingkan yang gratisan atau free yang biasanya kita pakai untuk email untuk HP kita. Itu tentang Google Suite for Edukasi. Oke, Pak Hartono akan share screen ini. Share screen. Share screen. Presentasikan. Jendela. Nah.
Pak Harto langsung pakai 2 ini. Belum kelihatan ya? Ah, sudah. Jadi untuk Pak Hartono kan mengampu 2 mapel ini ya, fisika dan simkomdik. Untuk fisika kita nanti tinggal menyelesaikan 36 sampai 310, termasuk yang 46, 410 ini. Ini adalah target untuk semester 2 ini ya. Jadi mulai mengevaluasi proses pemuaian perubahan wujud zat dan perbedaan kalor. Ya. Perubahan pemuaian itu kan ya karena fisika sifat bahan itu kan bisa memuai, bisa berubah wujudnya. Misal padat jadi cair, padat jadi gas, gas menjadi padatan, ya, atau cair jadi gas. Itu adalah perubahan wujud. Lalu ada perpindahan kalor. Jadi kalor itu atau panas itu kan jika pada media itu akan mengalami perpindahan dari yang kalornya lebih tinggi ke yang lebih rendah. Kemudian ada azas Black ini untuk praktek ini apa perpindahan kalor. Lalu yang KD kedua atau 3.7 tentang listrik statis. Ya. Listrik statis ini yang peruntukannya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Ini contohnya di banyak ya di komputer itu ada banyak listrik statis sehingga kita seakan-akan seperti kesetrum itu karena di situ ada listrik statis. Kemudian kalau SMP ada percobaan misal sisir kemudian didekatkan dengan potongan kertas akan nempel, itu juga listrik statis. Kemudian yang 38 listrik arus arah atau DC. Ini percobaan untuk listrik arus arah. Banyak sekali kita penerapan listrik arus arah. Misal baterai handphone, baterai laptop, kemudian power bank, lalu charger, itu adalah aplikasi dari listrik arus arah. Kemudian yang 39 konsep kemagnetan dan elektromagnetik. Jadi ada yang magnet alami, ada yang magnet buatan, yaitu ada magnet listrik. Itu adalah tema tentang magnet untuk KD 39. Kemudian yang terakhir radiasi elektromagnetik. Jadi 39 ini membahas tentang elektromagnetik, yaitu pemanfaatannya untuk gelombang radio, gelombang televisi, itu kan dibangkitkan dari elektromagnetik. Sehingga radio bisa siaran, televisi bisa siaran tanpa kabel ya, melalui udara. Termasuk internet itu dari radio frekuensi dipancarkan dari provider ke pelanggan itu juga menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio, sehingga tidak perlu menggunakan kabel. Termasuk komunikasi satelit, internet satelit itu juga menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio. Ini target kita ada 5 KD untuk semester 2 ini. Kemudian berlanjut ke Simkomdik. Simkomdik lebih banyak, ada 14 KD. Kemarin semester 1 kita menyelesaikan sampai e-book ya, 3747 ya. Untuk semester 2 ini ada 7. Yang pertama kewargaan digital. Jadi semacam etika kita menjadi warga digital. Contoh kasus yang baru saja, yaitu
ada siswa SMP di Cianjur, Jawa Barat. Dengan kemampuan dia mengolah audio visual terus melecehkan lagu Indonesia Raya, itu adalah bukan sikap yang positif untuk warga digital. Jadi cyber crime atau polisi yang bidang deteksi kriminal di dunia internet itu ya canggih juga ya. Termasuk komunikasi WhatsApp itu mungkin HP-nya dibuang ke samudra gitu ya, di tengah samudra, ya, buang ke laut ya. Itu rekaman chattingnya kita terekam semua di mana di servernya WhatsApp. Nah, polisi itu punya MOU atau kerjasama dengan servernya atau pemiliknya WhatsApp Indonesia itu. Jadi mau diumpetkan dimanapun akan terlacak. Nah itu makanya kita harus berhati-hati. Jangan menggunakan teknologi ini di luar ya kewajarannya. Kemudian tata cara menggunakan data orang lain. Misal YouTube mengambil audio, mengambil video itu ada etikanya. Oh saya ngutip dari Detik, saya ngutip dari Kompas. Bukan menurut saya ya. Menurut saya tengkleng itu makanan terenak di Solo Raya ya boleh menurut saya ya. Tapi kalau orang Jogja mungkin beda atau orang mana ya Padang ya. Padang ya masakan Padang rendang itu menurut saya paling enak. Itu menurut saya. Nah, kalau Iya Pak, nah, enak Pak. kalau ngambil dari referensi itu aman ya, tapi harus dicantumkan. Kemudian yang 39 mengoptimalkan search engine atau mesin pencari. Kemudian 310 menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron. Nah, kita virtual atau meeting ini itu masuk kategori apa? Sinkron apa asinkron? Sinkron itu langsung, asinkron itu tidak langsung. Nah, ini sinkron ini ya. Kalau asinkron ini seperti email, kemudian WhatsApp, ya, itu adalah asinkron. Kalau sinkron itu langsung. Lalu yang 311 perangkat lunak pembelajaran kolaboratif. Nah, atau ini Google Classroom itu contohnya ya. Atau mungkin Edmodo atau Office 365, psikologi dan lain sebagainya. Kemudian 312 merancang tahapan produksi. Jadi karena kalian multimedia, intinya ada 3 tahapan untuk produksi itu. Semester pertama dulu memproduksi buku elektronik atau e-book. Itu kan mesti secara tidak kita sadari kita sudah melalui 3 tahapan. Yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pasca produksi ya terbentuk e-booknya itu. Pas produksi itu proses pembuatannya. Yang praproduksi itu mungkin penelitian, pengumpulan data, persiapan gambar, persiapan materi, dan seterusnya. Ya, kemudian yang 313 ini produksi video bisa, produksi animasi, produksi musik, digital, dan lain sebagainya. Ya. Ini silakan, talenta kalian apa bisa ini pilih salah satu itu. Kemudian yang terakhir mengevaluasi pasca produksi. Ya. Tuh, karena pandemi ya nanti semoga kalau sampai Januari ini prediksi saya tetap PJJ ya. Untuk Februari insya Allah nanti kita belum tahu nanti ya bagaimana. Itu kira-kira anak-anak untuk target fisika dan simkomdik untuk semester ini. Ada yang ditanyakan?
Ampun. Lanjut Tidak, ya. Pak. Oh iya, baik. Masuk ke demonstrasi Google Suite. Google Suite. Coba tak presentasikan seluruh layar Anda. Nah ini saya share screen ya. Sudah tampil ini. Saya monitor pakai HP ini untuk memastikan ada tampilannya. Saya masuk ke browser satunya. Nah ini masuk drive ya. Nah tadi saya sampaikan kita bisa menggunakan beberapa akun. Nah ini yang Pak Guru yang pakai background merah ini akun free. Ini akun saya sejak tahun 2010 ini, sudah 10 tahun yang lalu ya. Saya selalu pakai ini. Kemudian yang bawah yang pakai belangkon ini, hartono881@guru.smkbelajar.id ini adalah akun apa? Akun Google Suite Kemendikbud tadi ya. Saya demokan, saya suite atau berpindah akun ya ini. Langsung nyutap kan? Nah, langsung nyutap. Nah ini akun saya. Ini. Oh ini saya karena baru baru terpakai ini 2,4 mega. Nah ini di tempatmu ini nanti unlimited ini storage-nya ini ya. Mau kalian manfaatkan berapapun bisa. Tapi kalau ini, nah ini perhatikan ini akunnya Pak Har yang free, yang tidak pakai belangkon. Telah terpakai 8,2 GB dari 15 GB. Nah, ini banyak yang sudah saya hapus karena minggu-minggu lalu sudah mencapai 13 GB jadi lambat. Saya banyak hapus terus ini sekarang setengahnya ya yang terpakai. Tapi kalau yang ini tadi yang kembali ke Suite ya, Google Suite, ini kapasitasnya besar ini. Oke, silakan kalian manfaatkan ya, iman-iman wis DKI segera diaktifkan ya. Jangan dirubah passwordnya ya. Passwordnya karena ada dolarnya itu, dolarnya harus akan ya. Disertakan. Oke, itu tentang akun ini. Sehingga dampaknya karena saya menggunakan akun Kemdikbud, ini eh, nanti membuat baru ya. Nanti akan saya share di grup ya untuk bergabung ke Google Classroom yang Kemendikbud ini. Apa saya share ya? Apa nanti aja ya? Sekarang ya bisa sih ya. 10mm1. Ini. Silahkan kalian bergabung ke Google Classroom yang baru.
upayakan kalau akunnya yang Kemendikbud ya, yang Google Suite, bukan akun pribadi lagi. Ini sudah saya share. Oke, Pak. Oke. Oh ya. Ini akunnya. Ini saya masuk ke Classroom ya. Nah ini ada sekarang terpisah-pisah ya. Fisika 10mm1, Fisika 10mm2. SimComdik MM1, SimComdik MM2 ini. Jadi nanti sendiri-sendiri. Kode sudah saya kirim ke grup WhatsApp, silahkan di proses untuk gabung ke kelas tersebut. Itu sudah, demonstrasi sudah. Ada pertanyaan? Silakan saya buka. Saya hentikan berbaginya. Saya buka link pertanyaan. Monggo silakan. Tanya apapun boleh. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, untuk presensi atau daftar hadir hari ini atau absennya, ada sedikit pretest ya. Pretestnya pilihan ganda 10 soal. Nggak perlu belajar ya. Itu hanya literasi digital. Jadi selama pandemi ini, ini pretestnya sebagian besar temanya tentang COVID-19. Nanti kalian mengerjakan pretestnya. Mengerjakan pretest ini sekaligus tanda hadir ya untuk pertemuan pertama di semester genap ini. Nanti setelah sesi meeting ini akan saya share link untuk mengerjakan pretest ini. Mungkin itu ada pertanyaan? Ini sudah Tanya, Pak. 1 jam lebih ya. Walaupun tadi persiapannya, ya monggo silakan. Selesainya jam berapa, Alka, Pak? Mas Alka. Ini 2 menit lagi selesai. Oh, yes, ini Pak. saya tutup. Baik, ya. Pak. Baik. Nah, Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih Mas Alka. Oke, Pak. Sama-sama. Tanya. Silakan yang lain. Sabun, Pak. Sudah ya, cukup ya. Baik, terima kasih sudah bergabung di meeting pertama semester genap ini. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nanti dilanjut di WhatsApp group ya. Jangan lupa untuk pretestnya segera dikerjakan, gak usah dipikir ya. Pokoknya dipilih, tapi sebaiknya teliti, terus pakai logika, nanti insya Allah bisa itu dikerjakan. Ini sudah saya rekam, nanti Pak Hartono ini sekaligus belajar video editing ya. Kalau kemarin Pak Hartono sering cerita pakai Camtasia, seminggu ini Pak Hartono ganti lagi ya. Ternyata ada aplikasi lain yang lebih handal. Saya pakai Filmora 2019, ya itu juga lumayan handal ya. Ini nanti saya edit hasil rekaman ini di Filmora. Nanti saya share link YouTube-nya. Jangan lupa subscribe ya, like, komen. Film siap. Filmora atau ya. Pakai After Effects. Filmora. Biar semangat membuat video. Pak, saya mau tanya, Pak. Coba Ar-Rahman dulu. Ar-Rahman. Halo Mas, silakan. Aplikasinya
Aplikasinya Filmora atau Filmora Go, Pak? Oke. Filmora biasa sih. Aplikasinya Filmora biasa, ya. Filmora 2019. Itu ternyata paling ringan dibanding Camtasia, dibanding Premiere, lebih ringan ya. Cuman satu borosnya, dia hasil ekspornya besar, gitu. Dibanding Camtasia lebih besar Filmora. Oke, yang lain. Pak, itu full version apa gimana ya? Oh iya. Kalau full version memang berbayar agak mahal ya. Sekolah juga belum beli ini. Ya, Ini tapi insya Allah saya mau kurang saya tahu sih, ajukan tapi ya untuk software video. saya kurang tahu sih, tapi saya lihat dari teman saya kalau pakai Filmora terus masih apa ya? Uji coba ya. Mungkin kalau ada. Terus kalau udah selesai itu mungkin watermarknya nanti nutupin selayar. Bisa nggak kelihatan nanti videonya. Iya, betul. Nah, jadi Filmora yang gratisan itu ada watermarknya. Watermarknya itu kayak logo iklan gitu. Itu yang versi Ada yang pakai crack, Pak? gratisan ya. Gratisannya 1 bulan loh. Ya, pakai crack silahkan. Nah, cari itu di internet ada itu. Bisa, Pak, tapi pakai yang 2014 saya. Ya. Oh gitu. Ya monggo. Intinya gini, kita untuk belajar itu tidak harus resolusi tinggi ya. Taruhlah 1280 kali 760 itu udah cukup, nggak usah tinggi-tinggi. Ya, terus aplikasinya bebas sebenarnya. Pakai Camtasia, pakai Filmora, pakai itu. Ada Premiere yang Pro CC, itu gratis. Kalau ada Premiere CS itu berbayar, mahal. Sekolah pun beli itu aplikasinya ini, Google Suite ini beli. Terus Bel sekolah itu juga beli. 2 itu. Kemudian Learning Management System itu ya beli. Kita beli 3. Website sekolah itu ya beli juga. 4. Tapi untuk software-software aplikasi belum ini. Ya. Nanti sambil berjalan karena bos itu nggak boleh dibelikan aplikasi sekarang. Ya, nanti particular sekolah ya nanti bisa dibelikan. Itu infonya. Nanti sambil ajar editing ya. Nanti saya bagikan. Biasanya saya rekam hari ini, nanti mungkin 2-3 hari baru baru bisa di-upload ya. Nah, Pak Hartono juga punya kesibukan yang lain. Baik, ada pertanyaan lain silakan selain video editing aplikasinya. No question, Pak. Cukup ya. Jovan tadi apa? Jovan mau tanya. Tadi Pak, enggak jadi. Saya Pak. Oh sudah ya. Terus. Oh ya silakan. Ini recordnya pakai apa ya? Oh recordnya pakai apa? Ya tadi terlewatkan. Akun Google Suite for Education. Nah itu kalian mau misal satu kelompok meeting gitu ya, itu dari menu pojok kanan bawah kan ada opsi lainnya yang titik 3 itu, titik 3 berdiri. Itu diklik, nah kemudian akan muncul menu rekam, ya, rekam layar. Harus akun Google Suite. Kalau Google Free itu nggak muncul. Tapi untuk siswa saya kurang tahu ya. Ini untuk Pak Guru, saya pakai akun itu bisa. Ya. Coba aja, nanti kabar-kabar di grup. Apakah akun siswa yang Google Suite itu ada menu untuk merekam atau tidak. Ini untuk latihan ini sinkron atau meeting ini bagus sekali. Punya saya nggak ada, Pak. Saya Melatih pakai akun Google Suite padahal. Tidak ada menu rekam layar? Nggak ada, Pak. Nggak ada Pak. Sudah nggak ada. Kalian kan lagi tergabung dengan saya, ya nggak bisa dong.
Saya kan hostnya, yang bisa merekam hanya hostnya, yang mengundang untuk pertemuan. Nah, kalian mau nyoba, mungkin Alka sama Abdillah Oh itu iya Pak. berdua dulu. Ya, Alka hostnya mengundang Abdillah untuk gabung. Nanti Abdillah kan gabung ya. Nah, itu hanya Alka yang bisa merekam. Hmm. Nanti setelah selesai meetingnya, kalian kan stop rekam. Nanti nunggu, nggak langsung ya. Nunggu sekitar setengah jam itu. Nanti hasil rekamannya otomatis muncul di Google Drive-nya. Nah, setelah muncul itu baru bisa dibagikan ya. Membagikannya juga harus disetting. Jangan hanya linknya aja. Tapi yang bagian download itu juga harus diaktifkan. Nah, itu baru bisa di-download. Setelah download, monggo. Nanti Alka bisa ngedit, Abdillah bisa ngedit, Jovan, Ignatius, Nadifa bisa ngedit semua. Ya, itu tahapannya gitu. Jelas ya? Jelas Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain, silakan. Tanya apapun boleh. Selamat tahun baru, Pak. Ya, tahun baru di rumah saja. Oh, gitu. Nggak dapat Banyak sangu. polisi Pak. Ini Bakar-bakar Pak. 11 sampai 25 Januari ada PSBB, Solo Raya termasuk ya. Karena perlu kalian ketahui grafik yang positif COVID-19 kan meningkat terus. Kalau tidak direm itu bahaya ya. Karena vaksinnya kan posisinya belum disuntik no ya. Nanti kalau sudah disuntikkan, nah itu mungkin kekebalannya meningkat ya. Siap Pak, siap. Amin, 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 amin. Jadi harus sabar ya. Oke, ada yang lain? Tidak, Pak. Sudah. Tidak ada ya? Ya. Baik. Pertemuan hari ini saya cukupkan, diakhiri dengan daftar hadir, presensi, absen melalui link yang akan segera saya bagikan di grup WhatsApp kelas, baik multimedia 2 maupun multimedia 1. Tetap semangat, protokol kesehatan ya, iman, imun, aman ya. Iman ini berserah diri kepada Tuhan dan meningkatkan ibadah ya. Kemudian imunnya makan sehat, bergaya hidup sehat dan olahraga. Yang aman 3M itu. Ya. Baik, sampai ketemu atau meeting atau melalui WhatsApp group atau melalui Japri, dan bangsa ya, harus semangat ya. Ojo sampai ngelukru ya. Beda dengan generasi-generasi kami kalian peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Mungkin saya cukupkan sampai di wabarakatuh.